Sobat Nusantara, selama lebih dari 1 abad, Amerika telah menjadi kekuatan dominan di dunia, baik secara ekonomi, teknologi, maupun militer. Namun, abad ke-21 mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran besar dalam tatanan global. Amerika yang dulunya tak tertandingi kini menghadapi tantangan besar dari Cina, negara yang telah bangkit menjadi kekuatan ekonomi raksasa, unggul dalam teknologi, dan memainkan peran sentral dalam aliansi baru seperti BRICS. BRICS kini juga berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru. Dengan mendekatnya negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Mesir, dan Ethiopia pada 2024, BRICS kini menguasai lebih dari 31,5% PDB dunia, mengungguli G7 yang hanya 30%. Selain itu, upaya dedolarisasi semakin nyata dengan banyaknya negara yang mulai bertransaksi menggunakan yuan. China dan Rusia kini menyelesaikan lebih dari 90% perdagangan bilateral mereka tanpa dolar Amerika, sedangkan banyak negara di Global South mulai mempertimbangkan mata uang alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar. Perlahan tapi pasti, Amerika kehilangan supremasinya, dan era dominasi tunggalnya kini dipertanyakan. Dari segi ekonomi, Amerika mengalami kemunduran yang signifikan akibat berbagai faktor. Salah satunya adalah utang nasional yang semakin membengkak, mencapai 34 triliun dolar pada awal 2024, menurut laporan Departemen Keuangan Amerika. Utang ini diperkirakan terus meningkat karena defisit anggaran yang semakin besar akibat belanja militer dan subsidi domestik yang tidak terkendali. Dibandingkan dengan Cina, yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia sebesar 3,2 triliun dolar, Amerika semakin terjebak dalam ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, termasuk dari Cina sendiri, yang masih menjadi salah satu pemegang obligasi Amerika terbesar. Cina di sisi lain terus memperkuat ekonominya dengan strategi jangka panjang. Proyek Belt and Road Initiative yang telah menggelontorkan lebih dari 1 triliun dolar ke berbagai negara di Asia, Afrika, dan Eropa memperkuat pengaruh Cina dalam perdagangan global. Selain itu, Cina berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya di atas 5% per tahun. Sementara ekonomi Amerika hanya tumbuh sekitar 2% dengan inflasi yang terus menjadi masalah. Salah satu faktor utama dalam persaingan ekonomi ini adalah kebijakan ekspor-impor yang sangat berbeda antara kedua negara. Amerika selama beberapa dekade terakhir mengadopsi kebijakan proteksionisme, terutama sejak pemerintahan Trump yang memulai perang dagang dengan Cina pada 2018. Tarif tinggi dikenakan terhadap barang-barang Cina, termasuk baja, aluminium, dan produk teknologi, dengan tujuan melindungi industri dalam negeri. Namun kebijakan ini justru berbalik merugikan industri Amerika sendiri yang bergantung pada komponen impor dari Cina. Akibatnya biaya produksi meningkat, inflasi melonjak, dan daya saing produk Amerika di pasar global menurun. Sementara itu, Cina mengambil pendekatan sebaliknya dengan memperluas akses pasar bagi negara-negara mitra dagang. Melalui perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership, China memperkuat dominasi perdagangan di Asia Pasifik dengan menghilangkan berbagai hambatan tarif. China juga meningkatkan ekspor barang teknologi tinggi seperti panel surya, baterai litium, dan kendaraan listrik, menjadikannya pemain utama dalam transisi energi global. Kebijakan ini membuat China semakin dominan dalam rantai pasok dunia, sementara industri Amerika justru semakin terpinggirkan. Di sisi lain, tekanan Amerika terhadap Cina juga menciptakan efek bumerang. Larangan ekspor chip canggih ke Cina yang diberlakukan oleh pemerintahan Biden pada 2022, misalnya, mendorong China untuk mempercepat pengembangan industri semikonduktor dalam negerinya. Dengan subsidi besar-besaran dari pemerintah, perusahaan seperti SMIC dan Huawei berhasil mengembangkan chip canggih yang sebelumnya hanya bisa dibuat oleh perusahaan Amerika seperti Nvidia dan Intel. Hasilnya, bukan Cina yang melemah, tetapi justru perusahaan teknologi Amerika yang kehilangan pasar mereka di negara dengan populasi 1,4 miliar jiwa. Persaingan ini juga semakin terlihat dalam perdagangan energi dan bahan baku. Amerika yang dulu mendominasi ekspor gas alam cair, LNG, kini mulai kehilangan pasar karena Cina beralih ke pemasok lain seperti Rusia, Iran, dan negara-negara Teluk.
Kontrak jangka panjang antara China dan Qatar untuk pasokan LNG selama 27 tahun menjadi salah satu bukti bagaimana China semakin mengamankan sumber energinya, sementara Amerika menghadapi persaingan ketat dalam ekspor energi. Dalam bidang teknologi, China telah mengejar dan bahkan melampaui Amerika dalam banyak aspek. Dalam kecerdasan buatan, AI, China kini memiliki lebih banyak paten dibandingkan Amerika, dengan lebih dari 60% dari total paten AI global berasal dari China menurut laporan WIPO. Perusahaan seperti Huawei, Baidu, dan SenseTime memimpin dalam pengembangan AI, khususnya dalam pengenalan wajah dan pemrosesan data besar, Big Data. Dalam sektor telekomunikasi, China telah berhasil meluncurkan jaringan 5G terbesar di dunia dengan lebih dari 3 juta menara 5G, dibandingkan dengan Amerika yang hanya memiliki sekitar 200.000. Perusahaan seperti Huawei dan ZTE kini mendominasi pasar global dalam infrastruktur telekomunikasi, meskipun menghadapi sanksi dari Amerika. Di bidang semikonduktor, China terus berinvestasi besar-besaran untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika. Perusahaan seperti SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, telah berhasil memproduksi chip 7 nanometer meskipun dihadang oleh larangan ekspor teknologi Amerika. Sementara itu, krisis chip di Amerika semakin terasa karena ketergantungan pada manufaktur di Taiwan dan Korea Selatan, memperlihatkan kelemahan rantai pasokan teknologi Amerika. Di sektor luar angkasa, China kini menjadi satu-satunya negara yang memiliki stasiun luar angkasa sendiri, Tiangong, setelah Amerika terpaksa berbagi ISS dengan negara lain. China juga telah mengirim robot ke Mars, menjalankan misi Chang'e ke bulan, dan berencana membangun pangkalan permanen di bulan bersama Rusia. Meskipun Amerika masih memiliki anggaran pertahanan terbesar di dunia, yakni 886 miliar dolar pada 2024, efektivitasnya mulai dipertanyakan. Perang yang berlangsung selama 20 tahun di Irak dan Afghanistan dengan total biaya lebih dari 8 triliun dolar berakhir dengan penarikan pasukan yang kacau dan tanpa kemenangan nyata. Sementara itu, China mengembangkan strategi perang generasi baru yang lebih efektif. Militer China kini memiliki kapal perang terbanyak di dunia dengan lebih dari 370 kapal perang dibandingkan Amerika yang memiliki sekitar 300. Pengembangan senjata hipersonik seperti DF-17 yang mampu menghindari sistem pertahanan Amerika semakin menunjukkan ketertinggalan militer Amerika. China juga fokus pada perang siber dengan lebih dari 50.000 peretas yang bekerja di bawah kendali pemerintah, mampu melumpuhkan infrastruktur digital musuh dalam hitungan menit. Sementara itu, insiden peretasan di Amerika semakin sering terjadi, termasuk kasus peretasan SolarWinds yang mengungkap betapa rentannya sistem keamanan siber Amerika. Di kawasan Indo-Pasifik, dominasi militer Amerika semakin dipertanyakan. Ekspansi pangkalan militer China di Laut Cina Selatan, pembangunan pulau buatan, dan pengerahan rudal anti kapal mempersempit ruang gerak Angkatan Laut Amerika. Jika konflik Taiwan terjadi, China kini memiliki keunggulan geografis dan militer yang jauh lebih siap dibandingkan Amerika. Selain itu, perubahan geopolitik semakin memperburuk posisi Amerika di dunia. Hubungan dengan sekutu tradisional seperti Uni Eropa mulai melemah akibat kebijakan proteksionisme dan tekanan terhadap industri Eropa. Jerman dan Prancis kini mulai membuka diri terhadap kerja sama dengan China, terutama dalam bidang ekonomi dan energi. Di Timur Tengah, dominasi Amerika semakin terkikis. Dengan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran yang dimediasi oleh China, pengaruh Amerika dalam politik regional mulai menurun. Ditambah lagi, negara-negara Teluk mulai menjual minyak ke China dengan mata uang yuan, sebuah langkah yang secara langsung mengancam petrodolar yang selama ini menjadi pilar kekuatan ekonomi Amerika. Sementara itu, di Afrika dan Amerika Latin, China kini menjadi mitra dagang utama, menggantikan Amerika yang seringkali dipandang hanya mengeksploitasi sumber daya tanpa memberikan manfaat nyata bagi negara-negara tersebut. Investasi China di Afrika mencapai lebih dari 200 miliar dolar, jauh melampaui bantuan dan investasi Amerika. Semua faktor ini menunjukkan bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar.
Amerika yang dulu tak tertandingi kini menghadapi tantangan serius dari Cina dan blok ekonomi baru seperti BRICS. Jika tren ini terus berlanjut, abad ke-21 bisa menjadi abad kekalahan Amerika, di mana dominasi mereka perlahan memudar dan dunia bergerak menuju tatanan baru yang lebih multipolar. China kini bukan lagi pesaing, melainkan pemimpin baru dalam ekonomi, teknologi, dan geopolitik dunia. Amerika yang selama ini terbiasa berkuasa tanpa tantangan, kini menghadapi realitas bahwa era dominasi tunggal mereka mungkin akan segera berakhir. Sobat Nusantara, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Visi Nusantara supaya lebih berkembang dan dapat berbagi informasi menarik lainnya.